Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang beda dari yang biasanya. Dan ini berhubungan dengan network atau jaringan. Bagaimana kita bisa berhubung satu sama lain di perangkat yang kita gunakan. Topik yang saya bahas hari ini tentang paket tracer. Paket tracer itu apa? Paket tracer itu sebuah simulator, alat simulasi, software simulasi dari Cisco untuk implementasi jaringan sebelum diimplementasikan di tempat yang sebenarnya. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, kita coba-coba dulu di paket tracer ini. Oke. Untuk cara downloadnya, kita ketik langsung di Google aja ya. Download paket tracer. Untuk paket tracer biasanya saya langsung ke halaman resminya. Kita kalau belum punya akun silahkan register ya. Register seperti biasa. Ini karena saya udah, bentar saya logout dulu. Oke, tampilannya seperti ini ya awalnya ya. Udah logout nih, berhasil. You have successfully logout. Kita klik login. Terus kita masukin email kita. Kalau belum punya bisa klik yang di atas ini ya. Oke, kita langsung aja. Oke. Saya udah buat sih sebelumnya karena saya mahasiswa, jadi wajib buat di NetAcad ini. Oke, setelah itu kita ke resource, terus ada tulisan download paket tracer. Terserah kalian mau download yang kalau sesuaiin PC kalian ya. Kalau PC kalian 64 bit ya pakai 64, kalau 32 ya pakai 32. Di sini ada 3 OS, ada Windows, ada Linux, ada Mac OS. Saya pakai Windows 64 bit. Oke, sebelum itu kita coba masuk paket tracer ya. Paket tracer. Oke, kita logout dulu ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Karena kita belum login, kita bisa pakai akun yang sudah kita buat tadi di NetAcad. Tapi kalau misalkan masih nyoba-nyoba ya kita pakai continue as guest aja. As a guest. Nanti dia masuk ke website ini nggak apa-apa nih, langsung close aja. Kita tunggu. Dikasih detikan ya. Dan dia cuman bisa nge-save file sebanyak 3 kali. Itu kalau pakai Wes. Oke, di sini kita langsung aja ya implementasi bagaimana LAN, desain IP, terus koneksi LAN yang dasar itu seperti apa. Oke. Di sini kita bakal ada 3 device, yaitu PC kita. Ini komputer ya, kita pakai PC. Kita tarik sini. Terus ada switch. Kita pakai yang PT switch. Lalu ada router. Kita pakai PT router. Lalu kita konekkan. Ini namanya kabel LAN. Ada yang strike, ada yang crossover. Yang crossover tuh yang garis putus-putus ini. Ada yang strike. Strike biasanya bisa aja sih. Cuman kalau saya implementasi di lapangan, saya semua pakai crossover. Oke. Di sini belum masih merah semua ya, kelihatan.
Oh ya, sebelum itu bagaimana biar portnya ini kelihatan, kita coba lihat di preference, lalu always show port labels in logical workspace. Ini dicentang aja. Kalau nggak dicentang nanti nggak kelihatan. Nah, dicentang aja buat mempermudah. Oke. Jadi di sini kita mau bagaimana kita mengkoneksikan dari router ke PC kita. Secara basic. Oke, dari PC kita, ini PC 0. Kita masukkan IP address-nya. Untuk yang masih pemula sih pakai IP yang gampang-gampang aja dulu. Kita subnet max-nya pakai /24. Gateway-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena ya kita mau pintu keluar. Nah, kalau misalkan ada network lainnya, ada cluster lainnya di atas ini, kita akan melalui network default gateway ini. Kita akan melalui IP dari si router ini. Dan IP dari si router ini adalah 192.168.0.1. Gitu. DNS server nanti aja, belum sampai situ. Oke, lalu untuk yang masih belajar-belajar ya, kalian bisa langsung aja lihat di tabel config-nya ini. Bisa langsung setting, bisa langsung on. Sebenarnya ini nggak bagus ya belajar dari sini. Lebih baik kalian belajar dari command lainnya, CLI. Coba. Kita exit dulu. Pertama kita enable dulu. Habis itu conf t itu apa? Config terminal. Jadi kita bakal masuk ke sistem menu dari si router itu. Oke, udah masuk ya. Pertama-tama kalau kalian kuliah di informatika, teknik informatika, pasti kalian ada mata kuliah Jarkom, disuruh setting hostname, port. Kalau hostname itu cara settingnya seperti ini. Hostname, biar caranya kita nggak ngetik lama-lama, kita langsung pencet tab aja. Pencet host atau host gini, lalu pencet tab langsung. Hostname ini apa? Hostname ini nama routernya. Ini kan defaultnya router doang ya. Kalau misalkan saya kasih R1 nanti nama routernya berubah jadi R1. Tuh kan berubah. Oke. Lalu kita masuk ke interface FA00. FA itu apa? FA itu Fast Ethernet. Yang ini. Ini kan belum on ya. Oke, kita masuk ya, coba ya. Kita exit dulu interface, interface, langsung aja spasi FA. FA itu Fast Ethernet 0/0. Oke, kita udah masuk. Terus kalian bingung setting IP-nya kayak gimana? Coba kalian ketik tanda tanya, langsung shift tanda tanya. Itu nanti langsung keluar semua. Apa-apa komennya buat mau nyeting apa aja. Oke, di sini kita masih belajar awal-awal ya, Kak. Ya, kita setting IP address aja dulu. Kita setting IP address. Kita IP spasi AD itu langsung di tab, langsung nanti jadi address. Lalu kita masukin desain yang kita udah buat tadi. Oh ya, ini belum dibuat ya. Kita buat IP addressnya IP 0.0.1 subnet max 255/24 ini apa nanti saya jelasin. Oke, mana tadi IP address? Kita masukin IP nya tadi 0.1, lalu kita masukin netmax nya 255.255.0. Lalu jangan lupa di no sh biar nanti dia nyala. Oke, sudah. Lalu kita kalau mau lihat settingan IP-nya itu bisa kita show IP brief. Show IP interface brief.
briefing. Kita lihat ya di flash FA00 itu udah ke setting IP address 192.168.0.1. Udah up, statusnya up itu udah nyala. Nah, untuk setting di switchnya sebenarnya kita nggak usah pakai switch, nggak apa-apa ya di awal-awal, cuman biar keren aja, biar ngerti lah kegunaan switch itu apa ya. Switch itu ada tipenya, ada dua, ada yang manageable dan unmanageable. Sekarang kita yang masih dasar masih pakai yang unmanageable, jadi semua port connect jadi satu cluster gitulah gampangannya. Kita enak conft sama kayak tadi di router caranya. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Di sini kita nggak usah bingung mau ngapain, karena nggak ada IP-nya, kita langsung ketik noise aja karena ini unmanageable. FA01 ini udah nyala belum? PC-nya udah nyala. Coba kita cepetin dulu ya. Coba. Kenapa nggak mau nyala? Fast Ethernet FA01. Baru kan. Agak aneh ternyata. Nggak tahu kenapa. Ini kalau buktinya udah hijau semua, itu belum, kalau di video-video selanjutnya hijau itu belum tentu terkoneksi. Maksudnya terkoneksi itu bisa mengirim paket data dari satu device ke device yang lain. Dia terkoneksi cuman karena kabel connect aja. Cuman karena ini masih dasar ya pasti bisa untuk ngeping. Caranya ada dua ya buat ngetes koneksi kita terhubung atau enggak. Kita pakai gambar pesan ini, kayak gambar email ini, amplop ini, kita klik ini PC0, terus klik lagi ke router 0. Nanti di bawah sini ada tulisan status successful PC0, source-nya PC0, destination-nya router 0. Kita coba balik dari router 0, dari router ke PC0, successful juga. Lalu kalau cara keduanya kita bisa menggunakan cara ping, command prompt, lalu ping gateway-nya kita tadi berapa, 192.0.1. Oke, masuk ya. Ini kita masih belajar IP static. Lalu kalau ada PC lagi, lalu ada smart device, smartphone, kita harus punya access point dulu, access point bridge, bukan access point router ya. Mana access point bridge, router, switch, wireless device, APPT. Kita pakai APPT, coba kita tarik dari sini ke sini 2.1, kita config. Seharusnya ini auto bridge sih menurut saya, karena apa ya, settingannya nggak lengkap karena kita menggunakan IP static, jadi kita harus setting manual. Kalau di smartphone, PC sudah mendapatkan IP2. Lalu selanjutnya smartphone IP, kita kasih IP3. Hubnet max sama /24, gateway-nya juga sama. Aduh, pencet shift, kita tambahin PC 1. Berarti ini jangan 3, berarti ini 4. Kita copy aja. Oke, ini kasih 3. Aduh, salah kan. Kita hubungin dulu deh. Fast Ethernet 0, Ether 3. Kita setting, ini tadi IP-nya 3. 0.3 255 8 0.3. Oke, sudah.
Lalu yang smartphone kita kasih static 8, kok kecil banget sih. Nah, 0.4 ya. Oke, harusnya bisa sih. Kalau global ya apa? Oh, ini gateway-nya 0.1. Apa nih? PT will use default faster functional. Coba ya, kita kirim pesan dari sini ke sini. Successful ya. Kita balik dah. Oke, terus kita mau ngoping antar sesama PC. Successful juga, PC 0 ke PC 1. Oke, normal. Kalau dari smartphone ke sini successful juga, dari smartphone ke router 0. Artinya apa? Koneksi LAN kita terhubung semua. Kalau nggak terhubung ya nggak connect dong namanya. Lalu dari PC 1 ke smartphone, coba connect juga. Nah, ini udah tercipta LAN kita yang biasa. Seperti ini ya teman-teman. Ini masih settingan dasar aja, nggak usah yang aneh-aneh. Nanti di next video kita akan belajar routing static. Lalu di videonya lainnya lagi ada DHCP, ada VLAN, ada routing static, ada routing dynamic, ada NAT, ada masih banyak lagi deh. Ya dasarnya masih ini aja dulu. Oke, sekian, terima kasih.